tamu sampai malam-malam ini. Jangan dong, Pak. Sebelum ke proyeknya kita harus pakai APD lengkap dulu, pakai helm kayak gini. Sip, udah kayak kulit proyek nih. Nah, ada yang pernah lewat di sini nggak? Ini tepatnya ada di dekat trotoar yang berada di Bundaran HI. Bingung nggak sih apaan ini? Nah, buat menjawab itu, saya sebagai Rotan Gen Z akan ikut kelas MRT Fellowship yang kedua. Tentunya masih dalam segmen The Doorstop, mengungkap cerita di balik berita hanya di berita satu utama. Uhuy! Udah dimulai. Kita punya 80, lalu ada Sarta lagi, lalu ada Blok M sisi Singamangara. Ini lebih ke brand activation, event lainnya memang menarik traffic karena lagi-lagi kita tuh butuh ada ruang-ruang seperti ini. Jadi memang kalau ada orang yang naik MRT itu sebenarnya ada activity apa sih yang baru di MRT gitu ya. Nah kami membangun area ini, lalu co-branding area. Di sini ruang kolaborasi dan pengalaman experience yang mungkin lebih ke seperti supported by dan lain-lain gitu ya. Karena memang Nangmira sendiri, Bundaran HI, Surya nya nanti akan ada lebih ke co-branding area di area ini. Sebelum ke proyeknya kita harus pakai APD lengkap dulu biar selama kunjungan itu aman sentosa. Pakai helm kayak gini. Sip, udah kayak kulit proyek nih. Jadi kalau boleh aku ulas sedikit materi yang disampaikan tadi, kurang lebih memang proyek ini tuh akan juga bagian dari persiapan fase 2 MRT. Habis itu juga pengembangan sirkulasi, jadi ini memperbaiki sirkulasi di bawah tanah, khususnya di Bundaran HI ya. Karena dengan fase 2A nanti itu diperkirakan akan ada lonjakan pelanggan gitu. Dan tentu ini juga bagian dari konektivitas, jadi orang yang dari MRT bisa menjangkau area-area komersil. Nah ini kan tadi akan dibentuk nih di blok untuk tenan-tenan, nanti ada juga untuk retail segala macamnya. Ini nantinya. Terus ada advertising karena kita punya pilar gitu ya. Itu akan ditampilkan advertising. Nah itu yang jadi pengembangan yang dilakukan tim dari MRT Jakarta. Selamat datang di area proyek Extended Concourse. Proyek yang diinisiasi oleh MRT Jakarta melalui anak usahanya, Integrasi Transit Jakarta, untuk memperluas area layanan dari stasiun Bundaran HI seluas 4.439 meter persegi. Area ini ada tepat di bawah halte Transjakarta yang akan menghubungkan MRT stasiun Bundaran HI juga dengan halte Transjakarta. Ya, area ini direncanakan disiapkan untuk bisa menjadi area multifungsi dan juga area retail untuk mendukung mobilitas dan beragam kegiatan yang akan dijalankan untuk mendukung ridership yang akan diestimasikan mengalami peningkatan. Peningkatan kurang lebih akan ada kenaikan 6.000 riders ya di stasiun Bundaran HI menyambut extension rute Bundaran HI yang akan diteruskan ke stasiun Tamrin dan stasiun Monas dan juga dipersiapkan sampai ke stasiun Jakarta Kota Tua. Harapkan ini akan bisa mendukung mobilitas keseluruhan gitu ya. Dan akan direncanakan selesai di bulan Mei tahun 2027 untuk diresmikan oleh Pak Gubernur di posisi bulan Juni menyambut Jakarta 5 abad. Jadi kita udah di Extended Concourse ya, dan tadi adalah sesi doorstop. Awak media sedang menanyakan sejumlah keterangan tentunya terkait dengan progres dari proyek ini dan apa-apa saja sih sebenarnya fungsi dan kegunaan dari Extended Concourse ini ya. Dan kalau bisa kita rangkum secara singkat ya,
Ini akan membuat ruang multifungsi baru dan juga akan bisa menjadi tempat konektivitas bagi pengguna MRT Transjakarta dan juga pengunjung yang ingin menuju ke Plaza Indonesia ataupun ke wilayah perkantoran yakni di Wisma Nusantara. Gitulah ya, hari ini belajar banyak banget. Ternyata ada proyek yang sangat berguna sekali bagi masyarakat Jakarta ataupun sekitarnya. Sedang dipersiapkan Extended Concourse ini menjadi tempat yang akan mengkonektikan atau mengintegrasikan berbagai mode transportasi dan juga menjadi ruang multifungsi khususnya untuk area komersil. Ini harapannya tentu bisa menunjang juga untuk proyek MRT fase 2A yang sedang digenjot terus oleh PT MRT. Dan ya, begitulah liputan pada hari ini. Saksikan terus, masih banyak keseruan di segmen The Doorstop bersama saya Zulfakar, wartawan Gen Z, mengungkap cerita di balik berita.